Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari Stasiun Purwokerto. Dan jadi di perjalanan siang ini saya akan kembali lagi menuju ke kota Yogyakarta ya. Dan di perjalanan siang ini itu bisa dibilang perjalanan yang sangat spesial. Nah, jadi di perjalanan siang ini saya akan naik kereta api Java Priority di kelas Imperial. Dan nanti untuk ketibanya kereta Java Priority di Stasiun Purwokerto itu pada pukul 12:30 siang. Yaudah, ikutin terus perjalanan saya kali ini sampai di kota Yogyakarta. Hati-hati yang bertiga dari arah kanan. Segera masuk kereta api Java Priority yang rencananya stasiun Yogyakarta. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk kereta api Java Priority telah tiba di Stasiun Purwokerto. Ini ketemu Mas Garda ini. Halo Mas. Ya Mas, minta izin maaf lahir batin. Naik ini juga apa? Di Imperial, aku di Priority. Oke, kita bareng ya, yuk. Oke, siap. Di Prayo berapa? 3, oke, aku di Imperial 2. Oke, siap. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Java Priority yang saya naiki telah tersedia di jalur nomor 3 Stasiun Purwokerto. Nah, jadi di perjalanan kali ini saya naik di kereta Imperial ya teman-teman nih. Dimana ini merupakan kereta Imperial kereta 2. Ini merupakan sarana tahun 82 ya. Dengan nomor urut yang ke-16 depo perawatan sarana kereta ini yaitu di Jakarta Kota. Dan ini mulai dinas pada tanggal 31 bulan 8 tahun 82. Nah, jadi ini merupakan sarana rombakan dari kereta kelas bisnis ya. Ini merupakan kereta Imperial 2, itu Imperial 1. Kemudian di depan Imperial 1 adalah kereta retro, hingga ke depan sana ada kereta Priority 1 hingga 5 kalau tidak salah. Dan ini kebetulan di dalam kereta itu penumpangnya agak penuh ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan di seat window atau di samping jendela. Nah, jadi untuk sarana di kereta Imperial 2 ini itu masih menggunakan tren Mark E ya. Dengan berat 01 kereta itu 40 ton menggunakan bogi atau jenis roda K5. Jadi untuk kecepatan maksimal kereta ini itu hanya 100 km per jam saja. Nah, oke teman-teman, selagi menunggu keberangkatan kereta ini saya akan kasih lihat ke kalian untuk fasilitas di dalam kereta ya. Di sini ada toilet ya nih. Kita coba buka menggunakan kloset duduk.
Nah, ini untuk toiletnya bisa kalian kunci ya. Nah, di sini ada kantongan, kemudian ada tisu, ada sabun, ada stop kontak, ada lampu seperti ini ya, ada 2. Kemudian ada hand dryer ya, nih. Dan untuk wastafelnya seperti ini. Kemudian di sini ada cermin. Di sini juga ada kantongan ya, ada semacam kompartemen rak nih. Ini untuk toiletnya tidak bisa dibuka ya kacanya ya, nih. Di sini ada pengwangi kamar mandi, kemudian menggunakan kloset duduk seperti ini. Ini untuk jet showernya, dan untuk tombol flashnya tuh ini. Kemudian dilengkapi pula dengan tempat sampah dan ada tisu. Ini untuk toiletnya cukup luas ya teman-teman nih, dan toiletnya juga sangat bersih. Nah, selain itu di sini ada ruang operator ya, nih. Kemudian kita geser ke depan, di sini ada mini pantry, nih seperti ini. Kemudian ada berbagai macam cemilan ya, nih. Cuma untuk pantry-nya tidak begitu luas ya, teman-teman, nih. Nah, ini dia untuk di dalam kereta ya. Ini untuk kapasitas total satu kereta itu hanya ada 20 penumpang. Dimana untuk konfigurasinya itu 1 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Untuk kompartemen bagasinya tuh seperti ini ya. Dilengkapi pula dengan fasilitas lain yang nanti akan saya jelaskan selama di perjalanan. Dan oke teman-teman, ini untuk lagu kedatangan di stasiun Purwokerto, yaitu di tepi Sungai Serayu, sudah dibunyikan ya. Dan ini sesaat lagi untuk kereta api Madiun Jaya akan memasuki stasiun Purwokerto di jalur nomor 2. Dan ini setelah Madiun Jaya masuk, untuk kereta api Java Priority persiapan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Kita di sini aja ya, nih. Sambil menunggu kedatangan kereta api Madiun Jaya. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Java Priority sudah meninggalkan stasiun Purwokerto ya, tepat waktu tadi pada pukul 12:23. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta ini ya. Di sini ada tirai seperti ini. Nih. Kemudian di sini ada lampu baca ya, nih. Untuk kompartemen bagasinya tuh seperti ini ya. Kemudian untuk fasilitas di setiap seatnya, di sini ada meja kecil ya yang bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh botol maupun barang-barang kalian. Kemudian di sini dilengkapi pula dengan stop kontak ya. Ini ada 2. Kemudian untuk jarak antar seatnya tuh luas banget. Nah, cuma di depan sini itu sudah tidak ada AVOD ya, atau audio video on demand.
Nah, kemudian untuk kursinya itu dilengkapi dengan tuas reclining seat ya. Nih, di sini ada meja. Agak susah ini. Nah, ini mejanya tidak begitu besar ya, sama halnya di sarana kereta kelas eksekutif. Kemudian di sini ada armrest ya, nih. Kemudian di setiap seatnya itu dilengkapi pula dengan ini, sandaran kaki seperti ini. Nah, cuma ini nggak tahu kenapa kok nggak bisa di setting untuk diem ya nih. Dan tentunya untuk sarana kereta imperial ini itu kapasitas total satu kereta hanya 20 penumpang saja, sangat sedikit ya dibandingkan dengan kereta kelas eksekutif pada umumnya, yaitu 50 penumpang. Kemudian di depan sana ada televisi, ada CCTV juga ya. Selain itu ada kompartemen bagasi tambahan tuh di depan situ. Kemudian di setiap tembok ini ada pencahayaan seperti ini ya, dengan menggunakan ukiran-ukiran seperti itu. Yaudah, kita nikmatin perjalanan ke Yogyakarta sekitar 2 jam 20 menit. Dan nanti akan saya jelaskan kenapa saya bisa naik kereta ini dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta. Dan oke teman-teman, tadi untuk perjalanan kita barusan saja melintas langsung di stasiun Notok, dan ini sesaat lagi kita akan memasuki terowongan Notok, dan setelah itu akan melintas di jembatan Sungai Serayu, kemudian terowongan Kebasen. Dan di sini saya juga mendapatkan ini ya, servis snack dan juga air mineral seperti ini. Ini masih disegel ya. Ini ada apa ini? Hydro Koko ini. Kemudian ada air mineral seperti ini. Dan ini kita masuk di terowongan Notok. Dan tadi kita sudah melintas jembatan Sungai Serayu ya. Ini sesaat lagi kita akan masuk di 2 terowongan Kebasen. Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita tadi barusan saja melintas di terowongan Notok, jembatan Serayu, kemudian terowongan Kebasen. Dan ini kita sudah berada di petak jalan antara stasiun Kebasen hingga stasiun Kandegan ya. Dan di sini coba kita lihat nanti untuk kereta Java Priority ini dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta itu akan berhenti di stasiun mana saja. Dan di sini untuk di bagian lantai kabin ya, ini menggunakan karpet seperti ini nih. Ini empuk banget sih karpetnya. Cuma ini untuk setiap alas kaki, sendal maupun sepatu setiap penumpang itu tetap dipakai.
Nah, untuk di setiap kursinya itu juga ada lekukan seperti itu ya. Jadi menambah kesan kenyamanan bagi setiap penumpang. Wah, itu ada kereta tuh. Dan itu tadi kita bertemu dengan kereta api Joglo Semarkerto dari Yogyakarta tujuan ke Cilacap, dan nanti itu kereta akan kembali lagi ke arah timur dan berganti nama menjadi kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan ke Ketapang, Banyuwangi. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita masuk di jalur nomor 4 ya. Dan beginilah untuk kondisi penumpang di stasiun Kroya di siang hari ini. Itu penumpangnya tidak begitu padat. Dan untuk penumpang yang naik di sini itu tadi ada satu di depan sana. Untuk pemberhentian di sini juga sepertinya tidak begitu lama, mungkin hanya sekitar 3 menitan saja. Ini selagi menunggu waktu keberangkatan dari sini ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa untuk setiap sambungan kereta di kereta Java Priority ini itu masih menggunakan sambungan karet seperti ini ya. Jadi bagi kalian yang akan menyeberang dari kereta satu ke kereta satunya itu harus hati-hati ya, karena di sini masih menggunakan sambungan karet. Dan juga untuk sambungan karet seperti ini itu juga masih bisa kemasukan air ya tuh dari celah-celah kecil. Dan ini untuk sarana kereta imperial itu sudah saya bilang tadi merupakan sarana yang sebelumnya itu merupakan sarana kereta kelas bisnis ya, kemudian dirombak menjadi sarana kereta wisata seperti ini. Dan di musim mudik lebaran tahun 2025 ini untuk kereta api Java Priority itu kembali dijalankan. Dan ini statusnya bisa dibilang merupakan kereta tambahan atau kereta fakultatif. Jadi tidak berjalan setiap hari. Dan oke teman-teman, ini saya akan mencoba untuk melihat menu snack di perjalanan kali ini itu dikasih apa ya. Ini ada kacang bawang, kemudian di sini kita juga dikasih satu donat ya nih. Kemudian ini kita dikasih apa ini, semacam tahu kah? Nah, di sini juga ada tisu kosong ya, udah nggak ada lagi. Kemudian di sini ya hidrokoko, ada air mineral nih. Ya lumayan lah untuk perjalanan ke Jogja selama 2 jam perjalanan kita mendapatkan servis snack seperti ini. Dan ini kita akan melintas langsung ternyata di stasiun Gombong dan tidak berhenti di stasiun pertama yang ada di Kabupaten Kebumen. Coba kita lihat nanti apakah di stasiun Karanganyar, kemudian stasiun Kebumen dan juga stasiun Kota Winangun, apakah untuk kereta ini itu berhenti atau tidak. Dan ini
untuk stasiun Gombong sudah lakukan revitalisasi ya, menggunakan kanopi yang besar seperti ini, dan untuk peronnya juga cukup panjang. Ini merupakan bangunan stasiun yang lama ini. Dan oke teman-teman, ini kita juga melintas langsung di stasiun Karanganyar. Dan setelah stasiun Karanganyar, kita nanti ini akan melewati di stasiun Kebumen. Dan saya cek tadi di aplikasi KAI Akses, untuk di stasiun Kebumen kereta ini itu juga tidak berhenti ya. Nah oke teman-teman, ini saya sedang menunggu pesanan yang saya beli, dan ini saya akan sedikit mereview ya untuk fasilitas di kereta retro ini. Ini untuk kursinya itu bisa dibilang jumbo ya teman-teman nih, dilengkapi pula dengan bantal. Dan ini oh iya ya, makasih ya Mbak. Nah ini pesanan saya sudah datang ya, mashed potato. Jadi itu Mas Gagda juga makan itu. Cobain aja nanti pokoknya. Nah di sini untuk jendelanya tuh seperti ini ya, ada semacam sekat-sekat seperti ini. Kemudian di sini ada tirai seperti ini, ada lampu ya nih. Kemudian dilengkapi pula dengan CCTV. Ini untuk mejanya bisa dibilang juga mewah ya. Ada taplaknya juga seperti ini, ada semacam hiasan juga. Yaudah, ini saya mau makan dulu. Dan oke teman-teman, ini pada pukul 13:39 untuk perjalanan kita ini sesaat lagi akan tiba di stasiun Kutoarjo ya. Dan ini merupakan stasiun besar yang ada di ujung timur daerah Koperasi 5 Purwokerto. Bayar Mas, bayar. Gimana? Tek duitku Mas. Podo. Yaudah, ini kita mau turun dulu ke stasiun Kutoarjo dan melihat suasana siang menjelang sore hari di stasiun Kutoarjo. Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita barusan saja meninggalkan stasiun Kutoarjo, dan mungkin untuk perjalanan ke Yogyakarta tujuan saya dan juga tujuan akhir dari kereta ini mungkin masih sekitar 45 menit sampai 50 menit lagi. Dan ini untuk jalur yang di sebelah kiri atau yang paling ujung itu merupakan jalur menuju ke stasiun nonaktif yang ada di Kabupaten Purworejo, yaitu stasiun Purworejo. Nanti untuk percabangannya itu ada di sebelah sana. Nah ini dia untuk percabangan jalur menuju ke stasiun nonaktif Purworejo yang ke sebelah sana itu. Dan oke teman-teman, mungkin untuk kesimpulan di perjalanan kali ini nanti akan saya jelaskan apabila sudah tiba di stasiun Yogyakarta saja ya. Dan mungkin bagi teman-teman juga bertanya-tanya, saya mendapatkan tiket kereta Java Priority ini dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta itu dengan tarif berapa sih?
Dan ini kan saya naik di kelas Imperial ya, dan tadi untuk Mas Garuda itu juga naik di kereta yang sama, cuma dia naik di kereta kelas Priority. Ini untuk perjalanan ke stasiun Tugu Yogyakarta, tujuan akhir dari kereta ini itu masih sekitar 40 menit lagi. Dan oke teman-teman, jadi untuk daftar pemberhentian kereta ini dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta itu bisa dibilang tidak begitu banyak berhenti di setiap stasiun ya, dan hanya berhenti di stasiun yang pertama tadi Purwokerto, kemudian stasiun Kroya, stasiun Kutoarjo, dan nanti ini akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi hanya berhenti di 4 stasiun saja. Dan ini kita sudah mulai masuk di wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta ya. Kita melintas langsung di jalur nomor 1 ya. Ini berhubung saya di kereta paling belakang, jadi bisa melihat lokomotif ya itu. Dan oke teman-teman, ini perjalanan kita sesaat lagi akan melintas di jembatan Sungai Progo ya, dan nggak lama lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan ini di sini infonya ada teman saya yang hunting ini, yaitu Mas Ragil yang ada di sebelah sana. Coba kita lihat nanti ya. Nah itu teman saya di ujung tuh. Tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Silakan untuk mempersiapkan diri, bersedia untuk kembali membawa Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Kami segenapku yang bertugas mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang berkenan selama dalam perjalanan. Terima kasih karena telah memilih jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Dan oke teman-teman, alhamdulillah kali ini untuk perjalanan saya telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tadi untuk menempuh perjalanan dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta naik kereta api Java Priority, itu untuk daftar pemberhentian di setiap stasiun hanya sedikit ya, yaitu tadi di stasiun Purwokerto, kemudian stasiun Kroya, stasiun Kutoarjo, dan ini telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan di video perjalanan kali ini ya. Dan tadi untuk fasilitas di dalam kereta itu sangat memadai ya. Keretanya sangat bersih, dan juga untuk dari segi interior itu kalau menurut saya pribadi itu sangat mewah, terutama di kereta Imperial. Dan tadi untuk konfigurasi seatnya itu 1-2 ya, dan untuk kapasitas total satu kereta itu hanya 20 penumpang saja. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, saya mendapatkan tiket kereta Java Priority di kelas Imperial dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta itu dengan tarif berapa sih? Nah, jadi kan untuk kereta Java Priority di musim mudik lebaran tahun 2025 ini itu diadakan tarif khusus ya, yaitu saya mendapatkan tiket kereta Imperial dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta itu tarifnya Rp240.000, dan untuk di kereta kelas Priority itu tarifnya Rp190.000, dan itu bisa kalian beli melalui aplikasi KAI Akses atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Nah, jadi selain kereta Java Priority itu juga ada beberapa kereta wisata lainnya ya yang mendapatkan tarif khusus. Itu untuk daftar lainnya ya yang mendapatkan tarif khusus itu untuk, nah tadi yang bikin saya bingung itu kan sebetulnya untuk penumpang KA Java Priority yang membeli tiket tarif khusus itu, kalau saya lihat di pamflet IG-nya Kawista itu tidak mendapatkan servis snack maupun makanan ya. Cuma tadi saya nggak tahu kenapa juga dikasih. Dan tadi saya juga sudah tanya, itu emang setiap penumpang yang naik itu dapat servis snack seperti itu ya, apabila naik dari jarak dekat, yaitu dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta. Ya lumayan tadi sih untuk snacknya juga cukup enak ya. Tadi ada donat, ada hydro koko, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk periode tarif khusus di kereta wisata yaitu pada tanggal 29 Maret hingga tanggal 11 April ya. Nanti untuk informasi lengkapnya saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Yaudah, mungkin untuk kesimpulan di video perjalanan kali ini itu cukup sampai di sini saja ya. Dan saya sedikit menambahkan, jadi tadi untuk dalam satu rangkaian itu membawa 5 kereta kelas Priority, kemudian 1 kereta retro ya untuk kereta restorasinya, dan tadi membawa 2 kereta kelas Imperial, kemudian membawa 1 kereta pembangkit. Dan tadi untuk dari segi kursinya di kelas Imperial itu juga bisa dibilang cukup lumayan lebar ya. Dan tadi saya juga mendapat info dari Mas Garda yang naik di kelas Priority, itu untuk kursinya di kelas Priority lebih sempit ketimbang di kelas Imperial. Dan untuk konfigurasi seatnya di kelas Priority itu 2-2 ya, berbeda dengan di kelas Imperial yaitu 1-2. Yaudah, mungkin untuk video perjalanan kali ini naik kereta Java Priority dari Purwokerto menuju ke Yogyakarta cukup sampai di sini saja ya. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya naik kereta wisata di jarak dekat. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.